Jadilah pasangan hidupku, jadilah ibu dari anak-anakku, membuka mata dan tertidur di sampingku. Aku tak main-main seperti lelaki yang lain. Satu yang ku tahu, ku ingin melamarmu. Habis juhur. Iya, ini habis juhur kok. Iya. Udah lama ya. Memintamu jadilah pasangan hidupku, jadilah ibu dari anak-anakku, membuka mata dan tertidur di sampingku. Aku tak main-main seperti lelaki yang lain. Satu yang ku tahu, ku ingin melamarmu. Jadilah pasangan hidupku. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh kaum muslimin serta muslimat hingga akhir zaman. Alhamdulillah, saat ini telah hadir ke Andika beserta keluarga. Tentunya yang kami hormati keluarga besar Bapak Robani dan Ibu Dede Ente Yuniati, serta keluarga besar Bapak Hasanuddin dan Ibu Suryani, dan rombongan yang telah hadir pada siang hari ini. Marilah kita buka acara siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Agar acara hari ini lancar, sembahkan satu dari dua bersaudara, putra Bapak Rubadi dan Ibu Dede Eti Yuniati pada hari ini, Minggu 2 Februari 2025, bertempat di kediaman Katasya. Yang pastinya kalau misalkan untuk diri Kak Andika telah hadir berserta rombongan serta keluarga, ada niat baik yang akan disampaikan, dan niat baiknya akan disampaikan oleh juru bicara dari Kak Andika, yaitu kepada Bapak Muhammad Kekas. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan berkahnya kepada kita sekalian. Dan juga
selawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Hormat dan terbesarnya kepada keluarga besar Saudari Tasha Sapira, yaitu dengan orang tuanya Bapak Haji Rubadi dan Ibu Haja Dede. Yang kami hormati Bapak Ibu dari keluarga Tasha Sapira ini, dan juga kepada keluarga besarnya, dan juga kami hormati kepada alim ulama atau asatid dan asatijah yang hadir di tempat ini, dan juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu, akan tetapi tidak mengurangkan rasa hormat kami yang sebesar-besarnya. Oleh karena itu, izinkan kami sebelumnya untuk memperkenalkan diri dulu. Kami dari keluarga besar Andika Radia, dari putra Bapak Hasanuddin dan Ibu Suryani. Adapun kami mewakili beliau adalah kakak dari ayahnya Andika. Nama saya itu Muhammad Kekas, dan ini juga ada kakak dari ayah Andika, Ibu Karmila dan juga Ibu Rukmini berserta anak-anak dan mantunya, ya. Dan juga kami akan perkenalkan juga dari keluarga besar Andika, yaitu dari pihak ibu, yaitu satu Haja Juhartina, Ibu Haja Juhartina. Ini ya ini kakak dari Ibunda Andika, dari Ibu Rosida, dan juga suaminya yaitu Jendi Saragi, Bapak Jendi Saragi, yaitu ya. Inilah yang kami sampaikan untuk kenal dulu, ya. Segala sesuatunya kan dimulai dengan mengenal, ya. Insya Allah dari perkenalan itu akan meningkat kepada hal-hal mungkin menjadi keluarga besar kita bersama. Hanya mengarahkan dan membimbing. Mudah-mudahan niat baik dan dari kedua orang anak-anak kita ini mendapat ridha Allah sampai memasuki ke arah jenjang pernikahannya nanti sesuai dengan syariat agama yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, awal pertama kami sekeluarga ini kedatangannya tidak lain adalah, katakanlah kami meminang putri Tasha Sapira kepada kedua orang tua putri Tasha Sapira, yaitu Bapak Haji Rubadi dan Haja Dede, untuk kami melamarnya untuk putra kami yaitu Andika Radia. Mudah-mudahan hubungan beliau ini mendapatkan ridho dari Allah dan juga persetujuan dari kedua orang tua Tasha Sapira, sampai nanti insya Allah masuk dalam perkara jenjang pernikahannya. Inilah harapan kita sebagai orang tua gitu, mengawal sampai nanti insya Allah terlaksananya acara pernikahan. Oleh karena itu kiranya mohon kami bukakan pintu selebar-lebarnya dengan maksud tujuan kami ini
melamar putri Bapak ya bisa diterima dan dimakluminya. Nah, oleh karena itu yang kiranya yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini kepada Bapak Haji Rubadi dan Ibu Dede Haja Dede, semoga kiranya lamaran kami ini dapat diterima dan dimaklumkannya gitu. Untuk kelangsungan putra keluarga dan berumah tangga yang mawajadah warahmah yang memang jadi harapan dan cita-cita kita semua. Demikian dan sebelum dan sesudahnya kami sekeluarga besar dari keluarga Andika Radia mohon kiranya dibukakan pintu maafnya sebesar-besarnya jika kehadiran kami ini sekeluarga besarnya ada hal-hal yang kurang berkenan ya, mohon dimaafkan. Dan oleh karena itu sekiranya ada sekedar bingkisan yang kami bawa disampaikan juga sekiranya dapat diterimanya dengan sukarela. Demikianlah kiranya yang kami sampaikan kepada keluarga besar Bapak Haji Rubadi dan Ibu Dede. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Muhammad Kekas yang sudah berkenan memberikan sambutan serta tadi juga sudah memperkenalkan keluarga ya Pak. Dan pastinya perlulah sebuah jawaban dari juru bicara Katesya kepada Bapak Ustadz Haji Habib Suprayogi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Walillahi jurudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakiman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Wallahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'ala su'ubami ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'ala su'uba wa qabaila li ta'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Shadaqallahul adzim. Yang kami hormati keluarga besar dari Bapak Sanudin dan Ibu Suryani, yang kami hormati keluarga besar dari Bapak Haji Rubadi dan Ibu Dede, yang kami hormati Bapak Bambang Solihin, Ketua RT 03 dan perangkat pengurus RT 03, yang kami hormati Bapak Ustadz Abdul Adzim Al-Hafiz, yang kami hormati seluruh tamu undangan yang hadir pada kesempatan hari ini, dan yang berbahagia Ananda Andika Radia dan Tasya Syafa Syafira. Masya Allah, namanya susah. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, pada sore hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang sungguh nyaman karena cuaca yang biasa hujan. Alhamdulillah hari ini sejuk. Kita bersyukur atas kehendak Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul di tempat kediaman Bapak Haji Rubadi, dan tidak lupa salawat dan salam belas kita curah limpahkan pada junjungan alam suri tauladan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, tabiut tabiin, dan kita sekalian seluruh umatnya.
Perkenalkan Bapak Ibu sekalian, saya mewakili dari keluarga Bapak Haji Rubadi dan Ibu Dede untuk mewakili atas nama keluarga besarnya untuk menanggapi atau menjawab apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Haji Muhammad Kekas. Yang pertama, bahwasanya beliau bersilaturahim di sini. Alhamdulillah, kami dengan lapang dada, dengan hati yang terbuka menerima salam silaturahim dari keluarga besar Bapak Hasanuddin dan Ibu Suryani. Mudah-mudahan dengan wasilah silaturahim ini Allah berikan keberkahan rezeki dan juga keberkahan umur kita. Sesuai janji Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa barang siapa ingin dipanjangkan umurnya, ingin diluaskan rezekinya, maka pereratlah tali silaturahim. Yang kedua, tentu kami selama ini telah persiapkan sebaik mungkin atas kehadiran dari keluarga besar Bapak Hasanuddin dan Ibu Suryani. Namun dengan kondisi seperti ini, kami mohon maaf apabila tempat mungkin kurang memadai, sambutan yang kurang berkenan dan lain sebagainya. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan alhamdulillah tadi kita dengar ada niat yang mulia dari keluarga besar Bapak Hasanuddin dan Ibu Suryani yang ingin melamar untuk anaknya Mas Andika Radia. Mas Andika ya, ingin melamar Ananda Tasya Syaba Syafira. Kami selaku orang tua insya Allah ya, Pak Haji Rubadi dan Bu Hajah, insya Allah kita dengan senang hati menerima dan bersedia untuk dilamar anak kami Tasya. Namun kita nggak tahu, Tasya sendiri kita belum tahu. Nah, nanti di sesi berikutnya silakan. Mungkin Mas Andika bisa nanya langsung lah ke yang bersangkutan. Tapi insya Allah selaku orang tua dan keluarga besar, kami siap bersedia menerima lamaran dari Mas Andika. Kemudian tadi katanya ada yang dibawa. Alhamdulillah, terima kasih jazakumullah khairan katsir atas apa-apa yang disampaikan berupa bingkisan ya. Semoga Allah SWT mengganti rezeki dari apa yang disampaikan tadi dengan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, mungkin nanti setelah kita tahu bahwasanya lamaran ini khitbah ini diterima, sedikit pesan buat Ananda, buat Mas Andika dan Mbak Tasya, bahwa ikatan ini telah kalian jalin, namun ingat itu belum merupakan sesuatu yang halal. Kita harus tetap menjaga diri, menjaga martabat keluarga dan agama. Itu mungkin pesan dari kami. Semoga tetap kita diberikan kemudahan, kelancaran, keberkahan sampai dengan di hari H pernikahan, sehingga semakin menguatkan silaturahmi dan persaudaraan antara dua keluarga besar. Demikian kiranya yang dapat kami sampaikan. Ada sedikit pantun buat kedua mempelai, Mas Andika dan Mbak Tasya. Cakep. Belum. Untuk apa harta berlimpah kalau tidak rajin sedekah? Untuk apa ada khitbah kalau tidak segera menikah? Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Ustadz Haji Habib Suprayogi yang telah menjawab sambutan dari Bapak Muhammad Kekas. Dan saat ini boleh Kak Andika maju ke depan? Ya, Kak Andika udah maju tapi Kak Tasyanya belum ada. Kita panggilin dulu ya. Boleh Kak Tasya hadir terlebih dahulu menemani Kak Andika di depan? Dipersilakan. Masya Allah. Boleh bersalim dulu. Salim dengan orang tua, dengan Bapak Muhammad Kekal serta orang tuanya Kak Andika.
Dan dipersilakan untuk hadir di depan. Kalau sudah hadir di depan, terima kasih Kak Tasya. Kalau sudah hadir di depan pastinya ada sambutan langsung dari kalian berdua. Sudah siap belum? Jadi kan ini di hadapan orang tua, serta keluarga besar, serta teman, sahabat, dan semuanya sudah hadir. Kak Dika boleh dikasih nih sambutan di depan mereka semua. Apa sih niatan baiknya Kak Dika membawa rombongan beserta orang tua datang ke sini di hari ini? Boleh Kak? Mau dari sini Andika. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya. Yang utama dan yang pertama pasti kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di rumah dari Bapak Rubadi dan Ibu Dede dalam acara yang insya Allah sangat-sangat berkesan pastinya. Sebelum itu saya mau mengucapkan terima kasih juga kepada kedua orang tua dari Tasya Syafa Syafira, kepada Bapak Ibu, kepada kakek, serta pada keluarga lainnya. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya, kepada keluarga-keluarga besar saya yang telah hadir membantu mensupport acara ini agar berjalan lancar. Saya juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada MC Kak Eria sudah membantu jalannya acara dengan tertib dan rapi. Juga saya ucapkan terima kasih kepada para warga yang sudah hadir yang membantu, para tokoh masyarakat, tokoh ulama. Semoga kebaikan Bapak dan Ibu dalam membantu acara ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung aja deh ke tasiannya. Terima kasih sebelumnya udah menerima baik kehadiran kedua orang tua aku, keluarga aku, dan juga akunya. Kita udah kenal cukup lama, kurang lebih 4 tahun. Tapi 3 tahun kita cuma virtual aja. Kurang lebih setahun ini kita baru benar-benar ketemu. Pada hari ini, hari Minggu 2 Februari 2025, aku mau nunjukin komitmen aku, keseriusan aku ke kamu, bahwa aku nggak mau cuma sekedar main-main aja sama kamu. Aku mau jadi bagian hidup kamu dalam senang, susah, ataupun duka. Kehidupan pasti gitu. Naik turun kehidupan pasti ada, karena hidup isinya cuma sabar dan kompromi aja. Tapi pastinya aku nggak asal datang ke sini. Aku minta restu kedua orang tua dan mereka mendukung dan mendoakan yang terbaik. Insya Allah aku yakin kamu jadi pilihan aku. Pastinya setelah diikhtiarin, dicoba cari segala macamnya, alhamdulillah berani melangkah pada hari ini. Pastinya atas ridho Allah dan juga restu kedua orang tua dari Tasya, kedua orang tua dari aku. Aku mau meminang kamu, aku mau melamar kamu, aku mau kamu jadi calon istri aku. Mungkin itu aja aku sampaikan niat aku ke kamu. Aku mau nunggu jawaban dari kamu kayak gimana. Yuk berikan sambutan di depan orang tua serta keluarga besar yang telah hadir. Kak Tasya tadi kan sudah dengar ya sambutan Kak Dika secara langsung. Jawabannya boleh langsung ya Kak diutarakan di depan orang tua serta keluarga besar. Silakan Kak Tasya. Sebelumnya mohon maaf kalau Tasya baca sambil baca, deg-degan soalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Andika, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk keluarga besar dari Andika, orang tua Andika yang telah menyempatkan hadir pada hari ini. Selanjutnya tidak lupa juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua, ayah dan mama, serta keluarga dan saudara yang selalu ada mendukung, membantu dan mendoakan atas keberlangsungan acara pada hari ini.
Langsung aja untuk Andika. Terima kasih ya, udah selalu mengusahakan hal-hal yang baik untuk membuat hidup ini sangat jauh lebih terasa tenang. Walaupun pertemuan kita sangat singkat. Terima kasih ya sudah menepati janji, dan alhamdulillah hari ini di depan keluarga kamu dan di depan keluarga besar aku, kamu telah membuktikannya hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah atas restu dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kedua orang tua dan keluarga besar, aku menerima lamaran kamu. Alhamdulillahirrabbilalamin, sudah diterima. Kak Tasya terharu. Terima kasih Kak Tasya. Dan hand buketnya boleh nih diberikan dulu ya sebagai tanda diterimanya. Sebagai tanda diterimanya lamaran. Dari sini dulu. Boleh lihat kamera dulu. Oke. Oke. Ya. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih Kak Tasya sudah memberikan diri ya untuk berbicara di depan orang tua, keluarga serta semuanya. Semoga niat baik ya Kak Tasya dan Kak Dika dimudahkan segala sesuatu yang ke depan dan dilancarkan semua urusannya hingga hari H nanti. Baik, dan saat ini adalah sesi pemberian cincin dan juga simbolis hantaran. Diperkenankan untuk mama serta ibu maju ke depan untuk pemasangan cincin. Ya. Boleh lihat kamera dulu kali ya. Tasyanya sebelah sini Tasyanya. Ya. Oke, maaf. Oke, tunggu. Boleh lihat kamera, senyum semuanya. 1, 2. Oke, lanjut. Baik, dan saat ini boleh diberikan terlebih dahulu kepada ibunya Kak Andika, dipasangkan kepada Kak Tasya. Jadi boleh berubah posisi. Mama boleh ke belakang dulu, sini sama aku ya, di sebelahnya Kak Tasya. Sini saya. Ya. Boleh dipasangkan cincinnya terlebih dahulu. Oke, Oh gini. Mamanya sebelah sini kali ya. Oh, background ini mau kelihatan? Iya. Enggak, tangannya biar kelihatan jadi ya. Oke, di ini dulu. Kayak di sinetron. Tempelin dulu. Manis. Boleh ditempelin dulu, sabar ya. Ya. Boleh dimasukkan. Boleh dipasangkan cincinnya secara perlahan di jari manisnya Kak Tasya oleh ibunya Kak Andika. Oke. Tasya, gini. Boleh cium tangan terlebih dahulu kepada ibunya Kak Andika. Boleh ya, cium tangan dulu. Cium tangan dulu. Tahan dulu. Tahan sebentar. Oke, ya lanjut. Baik, boleh lihat kamera, tunjukkan cincinnya. Oke. Ya. Baik, dan saat ini boleh bertukar posisi. Kak Andika yang di tengah bersama Mama. Kirim manis ya, ditempelin dulu. Boleh ditempelin terlebih dahulu di jari manisnya Kak Andika. Kirim manis ya, biar kelihatan dulu sini. Oke. Tahan sebentar. Ya, dorong boleh pelan-pelan. Dipasangkan perlahan di jari manisnya Kak Andika. Oke. Ya, ini kah?
Ya, bener dulu. Boleh lihat kamera dulu. Oke, cium tangan. Baik, boleh mencium tangan dari mamanya, Kak Tasya. Oke, ya. Baik, terima kasih banyak. Dan untuk hantaran yang telah dibawa, tunggu untuk mama dan ibu. Kita akan foto untuk simbolis hantaran dulu. Ya, lihat kamera dulu. 2, 3. Lihat kamera 1, 2. Oke, ya. Lanjut. Terima kasih untuk mama serta ibu. Terima kasih. Ini yang kedua kali, mohon maaf berdiri. Sebagusnya yang mengenai keluarga ya. Baik Bapak Ibu sekalian, ini kami tadi sudah diperkenalkan dari keluarga besar Bapak Hasanuddin. Ini kami bertugas untuk menyampaikan untuk mengenalkan dari keluarga besar Bapak Haji Rubadi dan Ibu Hajah Dede. Yang pertama Bapak Haji Rubadi, orang tua dari Tasya ya, sudah sama-sama kita kenal. Kemudian Ibu Hajah Dede, ibunya Tasya, alhamdulillah sudah kita kenal juga semuanya. Adiknya dari Tasya itu Ananda Catur Hadi Prabowo. Mana beliau? Nah, ini adiknya dari Mbak Tasya ya, namanya Catur Hadi Prabowo. Oh, ini adanya. Kemudian kakeknya dari Tasya yaitu Bapak Sarbini. Nah, beliau alhamdulillah. Berikutnya omnya dari Tasya atau adik dari Ibu Hajah Dede yaitu Bapak Bahtiar Iyang. Oh iya. Fotografer ya? Alhamdulillah. Baik, berikutnya istrinya dari Om Iyang, fotografer kita, yaitu Ibu Dian. Mana beliau? Oh ya, Ibu Dian. Berikutnya keponakannya dari Mbak Tasya atau putranya dari Om Iyang dan Ibu Dian, yaitu Adit dan Albian. Mana nih? Anda? Albian. Nah, ini ponakan dari Mbak Tasya ya. Berikutnya saudara atau abang dari Mbak Tasya itu Hamzah. Ada Hamzah? Ada ini di depan. Oh ya, iya. Hamzah ya. Berikutnya kakak ipar dari Mbak Tasya atau istri dari Hamzah yaitu Tehnia. Ya, ini Tehnia ya. Baik, yang terakhir saudara ipar atau adik dari Tehnia yaitu Farida. Oh ya, tidak loh, lagi sibuk. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian mungkin keluarga kerabat dekat dari Bapak Haji Rubadi dan Ibu Hajah Dede. Semoga dengan kita semakin mengenal, semakin akrab, dan silaturahmi semakin terjalin. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan untuk yang kedua kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sudah memperkenalkan keluarga besar dari Kak Tasya. Dan saat ini akan ada tausiah ataupun ceramah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Abdul Adim Al-Hafiz. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin saya berpantun dulu biar nggak kalah sama apa itu sambutan mempelai laki tadi ya. Cakep. Sudah lama langsatnya condong, barulah kini batangnya rebah. Sudah lama niat Mas Andika dan Mbak Tasya dikandung, baru sekarang diizinkan Allah. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Hadratul mukarramin wal muhtaramin yang sama-sama kita muliakan, Bapak Rubadi beserta Ibu Dede Eti Yuniati dan keluarga besar, wabil khusus putri beliau yang berbahagia Mbak Tasya yang paling bahagia pada sore hari ini, dan yang sama-sama kita muliakan Bapak Hasanuddin beserta Ibu Suryani yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini mengantarkan putranya yang ganteng dan gagah, Mas Andika, dan alhamdulillah Allah kabulkan hajat beliau berdua, semoga langgeng, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa seluruh keluarga besar, baik dari keluarga yang mempelai wanita maupun laki, dan seluruh tamu, tetangga, dan termasuk Pak RT yang mungkin hadir bersama kita semuanya. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala dan anugerahnya kita semuanya ditakdirkan berkumpul di sini tempat dalam rangka khitbah lamaran dari dua pasangan yang insya Allah akan melanjutkan ke jenjang pernikahan, merajut jalinan yang lebih erat lagi dalam hubungan sakinah mawaddah warahmah. Salawat salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Semoga salawat salam juga tercurahkan kepada keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqomah menjalankan sunnahnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita saksikan pertunangan di mana dari keluarga Mas Andika sudah menyampaikan niatnya meminang putri dari Bapak Rubadi yaitu Mbak Tasya dan diterima dengan kelapangan hati, maka Mbak Tasya ini sudah haknya Mbak Andika, tapi baru hak Mbak Andika ya, belum miliknya. Dalam artian pesan agama buat Bapak Rubadi sekeluarga, dengan Bapak Rubadi sudah menerima ya atas lamarannya Mbak Andika, maka Mbak Tasya ini sudah haknya Mbak Andika. Karena biasanya mohon maaf kalau sudah terjalin hubungan pertunangan aja ada ujiannya ya. Mungkin tiba-tiba Pak Rubadi, wah ada orang lelaki yang lebih tampan datang nih ya kan. Oh ada orang lelaki datang kayaknya lebih mewah, lebih kaya dan lain sebagainya. Maka itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala, mantapkan hati bahwasanya pilihan Pak Rubadi untuk menentukan ya pasangan hidup putrinya ini sudah tepat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan sekali lagi ini masih belum milik, maka sebagaimana pesan Ustadz Haji Afif tadi ya, bahwasanya kedua ini masih belum menjalin hubungan yang halal, sehingga harus menjaga norma-norma sehubungan tuntunan agama kita dan juga norma-norma sehubungan dengan adat dan keluarga.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi dengan adanya pertunangan ini alhamdulillah saya yakin Mas Andika ini sudah tekad bulat untuk mau melanjutkan jenjang yang lebih serius, yaitu melaksanakan ibadah yang terpanjang, dan tidak ada ibadah yang panjang melebihi ibadah hubungan pernikahan. Kalau cuman sebatas ijab kabulnya sesaat gitu kan, cuman yang panjang dan butuh kesabaran yang ekstra adalah menjalin hubungan. Bagaimana hubungan ini terjalin sesuai dengan kehendak Al-Quran, terjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Alhamdulillah, kebanyakan Bapak Ibu yang dirahmati Allah katanya pemuda zaman sekarang mending beli satenya dah daripada ngerawat kambingnya. Tapi hal itu tidak terjadi sama Mas Andika. Beliau siap untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius, sehingga perlu masa-masa sebelum datangnya akad nikah. Atau sudah ditentukan atau belum? Sudah ditentukan akad nikahnya kapan? Insya Allah sudah ya. Maka pertama perlu berdua berniatkan menikah inti untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ibadah pernikahan itu sangat istimewa kalau kita melihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tazawwajal mar'u faqad istaqbala nisfa dinihi." Ketika seseorang sudah menikah, maka dia sungguh telah menyempurnakan separuh agamanya. Dari situ begitu mulianya hubungan pernikahan itu, sehingga pernikahan itu bisa menaikkan level keimanan seseorang sampai 50 derajat. Nah gitu ya, mungkin kalau ada ukurannya, orang habis menikah diukur itu langsung naik cepat gitu. Masalahnya kalau urusan ukuran seberapa iman seseorang itu nggak ada barometernya, yang tahu masing-masing kita. Dan kenapa baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan seperti ini? Karena setelah terjalin hubungan pernikahan, yang perlu dipahami oleh Mas Andika dan Mbak Tasya, kedua-duanya ada tuntunan-tuntunan ibadah yang harus diamalkan oleh kalian berdua. Dengan mengamalkan ini, tiap hari sudah mengamalkan apa yang diajarkan oleh Al-Quran, yang dituntunkan oleh baginda Nabi, sehingga tiap harinya tidak ada kecuali ibadah, ibadah, dan ibadah. Itulah keistimewaan hubungan pernikahan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sehubungan dengan kewajiban seorang suami, nanti kalau sudah jadi suami tentunya kan harus disiapkan sejak sekarang gitu kan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 34, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Seorang lelaki adalah pemimpin bagi pasangan hidupnya. Kenapa seorang lelaki ini menjadi seorang pemimpin bagi pasangan hidupnya? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd, karena Allah memberikan keutamaan sebagian dari sebagian yang lain. Allah jadikan lelaki itu lebih utama daripada wanita. Mohon maaf, jadi kalau lelaki jangkauan pemikirannya lebih jauh, beda dengan perempuan mungkin yang sesaat. Kemudian lelaki di dalam memutuskan lebih mengutamakan keadilan, beda dengan perempuan biasanya lebih mengedepankan perasaan. Kemudian tentunya Allah memberikan kelebihan masing-masing, Bapak Ibu ya.
Jadi kalau keutamaan itu ada di lelaki, tapi kalau apa itu keindahan baru ada di perempuan. Begitu Mas ya. Mas Andika tentunya tidak lain sampai bawa keluarga ke sini karena melihat keindahan di Mbak Tasya. Itulah yang mendorong Mbak Andika sampai datang ke sini. Karena Al-Qur'an sendiri menyampaikan bahwasanya wanita itu adalah zinah, sebuah perhiasan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu apa yang dimaksud seorang lelaki itu merupakan pemimpin kepala rumah tangga? Seorang lelaki itu bertugas untuk mengayomi keluarga yang di situ ada istri dan suatu saat ada anak yang menafkahinya, yang memenuhi kebutuhan pakaian, yang memenuhi kebutuhan tempat tinggal. Itu adalah tanggung jawab seorang suami. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada arti yang lain yang dimaksud seorang lelaki adalah pemimpin bagi pasangan hidupnya, adalah seorang suami berkewajiban untuk mendidik, mengarahkan istri, dan istri mengikuti arahan suami. Dan termasuk dari hal yang harus adalah istri berbuat baik kepada suami dan keluarga suami. Jadi ketika sudah berkeluarga nanti, maka orang tuanya Mas Andika ini juga orang tuanya Mbak Tasya. Demikian juga sebaliknya, saudara juga sebaliknya. Soalnya mohon maaf Bapak Ibu, tradisi di Jawa Timur itu biasanya ya, anak-anak itu lebih dekat dengan keluarga ibu gitu. Kenapa? Kalau hari raya seringnya bapak ini ngikutin ibu aja mau kemana nih, sono ke keluarga ibu semuanya, sampai nggak kenal ini keluarga bapak ini mana. Nah, gitu kan? Nah, itu insya Allah semoga tidak terjadi hal ini. Karena apa? Karena ketika sudah menjalin hubungan pernikahan, ini keluarga ini menjadi keluarga yang lebih besar, masing-masing menyatu antara keluarganya Mbak Andika dan keluarga Mbak Tasya, sehingga menjadi istrinya dan juga keluarga istrinya. Kemudian demikian juga sebaliknya, istri selain berbuat baik kepada suami dan keluarga besar suami. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi ketika sudah menjalin hubungan pernikahan ya, ada hak yang berbeda antara perempuan dan lelaki, di mana masing-masing keduanya mempunyai kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Tapi ketika sudah menikah, ini kalau lelaki kewajiban berbakti kepada orang tuanya nggak ada batas. Sebelum menikah, setelah menikah, berkewajiban untuk berbakti kepada orang tuanya. Demikian juga sebenarnya wanita, baik sebelum ataupun setelah, yang namanya berbakti kepada orang tua nggak ada batas. Tapi ketika sudah menikah, ini wanita ini lebih kewajiban mendahulukan hak suami daripada orang tua. Hal ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana yang pernah ditanyakan oleh Sayyidah Aisyah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Sayyidah Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyun nasi a'zamu haqqan 'alal mar'ah?" Siapa yang paling besar haknya bagi seorang wanita? Jawabannya baginda Nabi apa? Zaujuha, suaminya. Lalu beliau bertanya lagi, fa ayyun nasi a'zamu haqqan 'alar rajul? Lalu siapa yang paling berhak mendapatkan hak bagi seorang lelaki? Jawabannya apa? Ummu, ibu. Gitu. Sehingga dari sini
Mas Andika kelak ini harus memahami, karena memang istri itu ketaatannya adalah kepada suami, maka bagaimana suami ini menjaga hubungan istri dengan orang tuanya senantiasa baik. Jangan sampai gara-gara ya terkena dalil tadi, istri nggak mau melanggar aturan seorang suami, sementara suami ini kesannya kayak menjauhkan istri dari orang tuanya. Ini yang perlu diperhatikan. Demikian pula bagi seorang istri harus benar-benar memahami bahwasanya suami kewajiban berbakti kepada orang tua enggak ada batasnya, baik sebelum menikah maupun setelah menikah, lebih-lebih kepada ibu. Sehingga hal ini biasanya terjadi gesekan ya ketika suami ya menyisihkan hasil kerjanya dikasihkan kepada ibunya, istri nggak dibilangi cemburu. Mas, kenapa? Masih berapa tadi ke ibu? Ya. Nah, maka harus dipahami, seorang suami memang mempunyai kewajiban menafkahi istrinya, cuman istri harus memahami di balik sebagian dari harta suami ada kewajiban untuk berbakti kepada orang tuanya. Sehingga ini kalau saling memahami dan saling mendukung, maka kekeluargaan insya Allah senantiasa harmonis. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu agar supaya seorang istri kelak benar-benar tingkatan keimanannya semakin tinggi setelah menikah, maka seorang istri ini dihiasi kehidupannya sesuai dengan tuntunan Al-Qur'anul Karim. Apa katanya Allah Subhanahu wa taala? Fassalihat, wanita salihah qanita, wanita yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, rajin ibadahnya, rajin baca Al-Qur'annya dan lain sebagainya. Dan ini kunci kalau pengen turunan yang baik, ingin turunan yang solehah, tentunya dilihat ibunya kayak apa. Karena ibu itu mau tidak mau dia al-madrasatul ula, sekolah pertama bagi anak-anaknya. Sehingga dengan kesolehan istri akan membawa keberkahan keluarga dan turunan. Cuman kalau sudah keluarga itu sebenarnya ibadahnya simpel. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau seorang istri benar-benar mengamalkan ini, nggak ada suamiku deg-degan. Kenapa? Yang namanya zaman sekarang belanja itu mudah banget, nggak nunggu berangkat ke toko ya Bapak Ibu ya, sudah lewat main HP. Ini suami kaget, dikit-dikit paket, ya kan? Habis uang suami buat bayarin paket pesanan istri, ya kan? Nggak bilang-bilang, ya. Ini insya Allah tidak terjadi ketika seorang istri sudah berbekal tuntunan agama, menjaga harta suami dan menjaga dirinya ketika suami tidak ada. Kadang ada mindset yang salah ibu-ibu ya, katanya hartanya suami, hartanya istri. Kalau hartanya istri, ya hartanya istri. Nah itu mindset yang salah gitu. Jadi di dalam harta suami ada hak milik istrinya, yaitu apa? Karena memang suami berkewajiban untuk mencukupi kebutuhannya, makan, sandang, dan tempat, fasilitas gitu. Tapi bukan seutuhnya milik semuanya, sehingga bisa dibelanjakan seenaknya. Tidak seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal ini tuntunan yang diajarkan oleh Al-Quran. Karena apa? Setelah pernikahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perlindungan kepada keduanya. Yang suami dulu sebelum nikah mungkin matanya sulit dijaga, ya bukan Mas Andika ya. Tapi setelah menemukan pasangan hidup, apalagi pasangannya ini kayaknya sudah tercantik, nggak ada yang lainnya, maka pandangan bisa lurus pandang, tidak toleh kemana-mana. Itu kan berarti Allah sudah menjaga mata.
Demikian juga sudah menjaga martabatnya. Seorang istri yang boleh jadi sebelum menikah tidak ada siapa yang mau menjadi imamnya, siapa yang mau mengarahkan hidupnya, siapa yang mau melindungi dan senantiasa menyertainya dalam suka duka. Setelah menikah barulah dia menemukan. Ini termasuk bentuk perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah maka kewajiban seorang suami dan istri harus senantiasa dilaksanakan. Hal ini tidak lain demi keharmonisan hubungan rumah tangga yang abadi, tidak hanya di dunia tapi hingga sampai di akhirat. Cuman lagi-lagi itu cuma sebatas teori, Mas Andika ya. Tapi pada hakikatnya ketika sudah perjalanan selanjutnya, yang paling inti, modal yang terpenting adalah senantiasa sabar yang sabar. Karena apa? Jangankan kita ya, wala karaban illa kashafta, wala dainan illa qadaitah, wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah ya laka ridan wala nafiya salah illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma arzuqna al-ikhlas wal istiqamah wa hubballah wa hubba man ahabba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bil alamin bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada Bapak Ustaz Haji yang telah memberikan tausiah serta membaca doa akhir. Sedemikianlah seluruh rangkaian acara lamaran pada hari ini, yaitu hari Minggu tanggal 2 Februari 2025. Tadi sudah kita dengarkan perkenalan keluarga serta satu persatu acara telah kita selesaikan. Demikianlah hari hanya nanti serta juga orang tua beserta keluarga besar dan juga para sahabatnya. Baik, saya Eria Yurita izin pamit undur diri beserta para vendor yang bekerja sama pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk para tamu undangan diperkenankan untuk mencicipi hidangan yang telah disediakan dan juga beramah tamah berkenalan secara langsung. Dan untuk mempelai aku boleh berfoto dulu ya.